Nah, sebelum kita membahas tentang Bank BPR, mari kita simak sebentar sejarah tentang Bank BPR tersebut. Bank BPR merupakan lembaga keuangan mikro yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Sebelumnya, lembaga keuangan mikro seperti BPR sudah ada sejak tahun 1950-an, namun belum memiliki dasar hukum yang jelas. Pada tahun 1950-an, pemerintah Indonesia mulai mengembangkan lembaga keuangan mikro untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat pedesaan dan usaha kecil. Pada saat itu, lembaga keuangan mikro ini dikenal dengan sebagai Bank Desa atau Lembaga Perkreditan Desa. Pada tahun 1980-an, pemerintah Indonesia mulai mengembangkan peraturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro. Pada tahun 1988, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat yang menjadi dasar hukum bagi lembaga keuangan mikro. Dan pada tahun 1992, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengatur tentang lembaga keuangan mikro termasuk Bank BPR. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi lembaga keuangan mikro dan mengatur tentang pengawasan dan pengaturan terhadap lembaga keuangan mikro. Saat ini, Bank BPR merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang berkembang di Indonesia. Bank BPR memiliki lebih dari 1.500 kantor cabang di seluruh Indonesia dan memiliki total aset lebih dari 200 triliun. Bank BPR juga memiliki peran penting dalam meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat pedesaan dan usaha kecil. Dengan demikian, sejarah Bank BPR merupakan bagian dari sejarah perkembangan lembaga keuangan mikro di Indonesia yang telah berkontribusi signifikan terhadap meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat pedesaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah lembaga keuangan yang menyediakan jasa perbankan kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat kecil dan menengah atau UKM, serta masyarakat yang memerlukan akses keuangan. Baik, ada beberapa fungsi dari Bank BPR. Yang pertama, menerima simpanan. Bank BPR menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito. Yang kedua, memberikan kredit. BPR memberikan kredit kepada pelaku usaha kecil dan menengah atau disebut dengan UKM, serta masyarakat yang memerlukan akses keuangan. Yang ketiga, melayani transaksi. BPR melayani transaksi keuangan seperti transfer, pembayaran, dan penarikan tunai. Nah, selanjutnya kita masuk ke risiko usaha Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Adapun beberapa risiko yang dapat terjadi oleh BPR. Yang pertama, risiko kredit. Risiko kredit macet, risiko bahwa nasabah tidak dapat membayar kredit yang telah diberikan. Risiko kredit hilang, risiko bahwa kredit yang telah diberikan tidak dapat dikembalikan karena nasabah mengalami kesulitan keuangan. Yang kedua, risiko likuiditas. Risiko keterlambatan pembayaran, risiko bahwa nasabah tidak dapat membayar kredit atau simpanan pada waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, risiko kehabisan dana. Risiko bahwa BPR tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Yang ketiga, risiko pasar. Risiko perubahan suku bunga, risiko bahwa perubahan suku bunga dapat mempengaruhi kemampuan BPR untuk memberikan kredit. Yang kedua, risiko perubahan kurs valuta asing. Risiko bahwa perubahan kurs valuta asing dapat mempengaruhi kemampuan BPR untuk melakukan transaksi internasional. Selanjutnya, risiko operasional. Risiko kegagalan sistem, risiko bahwa sistem yang digunakan oleh BPR gagal berfungsi dengan baik. Risiko kegagalan manajemen. Risiko bahwa manajemen BPR tidak dapat mengelola risiko dengan baik.